Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini anak-anak sekalian sudah semangat untuk belajar tentang P5 ya pada pagi hari ini. Baik anak-anak, sebelumnya kan Bapak dulu pada hari ini apakah hadir semua? Hadir. Hari ini kita hadir semua ya. Baik anak-anak, untuk memulai pelajaran P5 pada kali ini kita berdoa terlebih dahulu. Mari Mas Danu maju ke depan untuk memimpin doa teman-temannya. Terima kasih Mas Danu, silakan kembali. Oke, semoga pelajaran kita pada kali ini, membuat proyek kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita masuk ke P5, maka Bapak ingin dengar dulu tepuk P5-nya. Siap? Siap. Tepuk P5. Oke, luar biasa, semangat semua ya anak-anak pada hari ini. Baik anak-anak, kali ini kita akan belajar P5 ini tentang kewirausahaan, pengelolaan telur ya. Tahu telur? Tahu. Nah, telur ini yang biasa kita konsumsi ada telur A, ada telur B, bebek. Nah kali ini kita akan mengolah telur bebek sebagai makanan yang bisa dikonsumsi dan juga bernilai ekonomis, dapat dijual. Nah, anak-anak, kita kali ini tuh tentang membuat telur asin, ya. Ada yang suka telur asin? Ada, angkat tangan dong, angkat tangan yang suka. Oke, mantap, banyak yang suka ya. Nah, kita tahunya telur asin itu langsung dimakan gitu ya, tapi tidak tahu bagaimana cara membuatnya. Nah, tujuannya kalau nanti kita nih kita dapat memahami proses pembuatannya, bagaimana cara membuat telur asin. Kemudian kalian nanti dapat membuat telur asin dan terakhir dapat menghasilkan ekonomis dari telur asin. Ekonomis itu ya kalau kita buatnya banyak itu kita bisa jual ya. Nah, telur asin. Apa itu telur asin? Telur asin itu adalah telur yang diawetkan dengan cara diasinkan. Kalau asin itu apa yang dipakai? Garam, betul. Ya, kita nanti mengasinkannya dengan menggunakan garam. Biasanya yang kita gunakan adalah telur bebek, karena telur bebek itu cairannya lebih kuat ya. Kemudian prosesnya dilakukan dengan merendam telur itu di dalam larutan garam, ya, selama berminggu-minggu gitu. Kemudian nanti garam itu akan meresap ke dalam telur sehingga telur itu menjadi asin. Nah, telur asin itu biasanya dimakan langsung, dijadikan lauk ataupun digunakan sebagai bahan tambahan membuat nasi goreng, dan lain sebagainya. Di Indonesia, telur asin itu adalah ciri khas dari daerah Brebes, Jawa Tengah. Jadi kalau kalian jalan-jalan ke Jawa, di Brebes, Jawa Tengah, itu pasti kalian akan menemukan namanya telur asin, dan itu adalah ciri khas makanan dari Brebes yang sangat
sangat terkenal karena kualitasnya memang luar biasa bagusnya. Ya, telur asin dari telur bebek. Nih, kemudian cirinya rasanya jelas. Kalau telur asin itu pasti rasanya asin. Ya, asin. Kemudian kuning telurnya seringkali berminyak nih kalau terlihat. Terutama jika telurnya telah diasinkan dengan baik. Nah, manfaatnya apa? Manfaatnya itu mengandung protein dan nutrisi lain yang baik untuk tubuh. Karena telur sudah memiliki kandungan protein yang baik, garam juga memiliki kandungan yang baik. Nah, sekarang siap-siap kalian lihat bagaimana proses cara membuat telur asin itu. Bahannya ada telur bebek. sudah siap, Sudah. garam sudah siap, Sudah. air bersih sudah siap, Sudah. toplesnya Sudah. dan plastiknya. Sudah. Oke, nah bagaimana cara membuatnya? Kita lihat videonya. Hai, sahabat Mama Vio. Hari ini Mama Vio mau share cara buat telur asin di rumah anti gagal, dan cara buatnya sangat mudah. Sahabat Mama Vio bisa lihat telur asinnya, kuning telurnya berminyak, telur asinnya masir, dan rasa asinnya juga pas banget. Cara buatnya sangat simpel. Langsung saja kita lihat bahan-bahan dan cara buatnya. Siapkan 30 butir telur bebek, pilih yang kualitasnya terbaik ya sahabat Mama Vio. Kemudian siapkan 500 gram garam. Di sini saya menggunakan garam beriodium ya sahabat Mama Vio. Siapkan juga 2 liter air. Di sini saya juga menggunakan segenggam kulit bawang putih. Semakin banyak semakin bagus ya sahabat Mama Vio. Siapkan 2 bungkus air. Di sini saya menggunakan air biasa ya sahabat Mama Vio. Dibungkus dalam plastik seperti ini, gunanya sebagai pemberat. Dan yang terakhir, siapkan wadah. Di sini saya menggunakan 2 wadah. Wadahnya menggunakan wadah toples kaca seperti ini. Buat sahabat Mama Vio bisa gunakan wadah apa saja yang ada di rumah. Langsung saja kita ke proses pembuatannya. Pertama-tama rebus air. Rebus air sampai mendidih seperti ini. Saat air sudah mendidih seperti ini, matikan api, kemudian masukkan garam. Masukkan semua garamnya sahabat Mama Vio. Setelah garam masuk ke dalam air yang mendidih tadi, kita aduk sampai garamnya larut. Setelah itu kita diamkan sampai air garamnya ini benar-benar dingin ya sahabat Mama Vio. Sambil menunggu air garamnya dingin, kita akan membersihkan telur bebeknya terlebih dahulu. Cuci bersih telur bebek di bawah air mengalir seperti ini sambil digosok menggunakan kawat pembersih. Saat menggosok kulit telurnya, perlahan saja ya sahabat Mama Vio. Gosok secara merata, secara menyeluruh sampai seluruh permukaan telur bebeknya tergosok dengan kawat pembersih seperti ini. Tujuannya agar pori-pori dari cakap telurnya terbuka. Setelah digosok, cuci bersih, kemudian taruh di wadah dan lakukan sampai semua telur bebeknya habis. Sebelumnya, terima kasih buat sahabat Mama Vio yang baru bergabung. Terima kasih untuk supportnya. Jangan lupa buat klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya agar sahabat Mama Vio tidak ketinggalan video-video terbaru dari Masak with Mama Vio. Setelah semua telur bebeknya sudah digosok perlahan dengan kawat pembersih dan dicuci bersih seperti ini, terlihat sahabat Mama Vio bisa lihat telur bebeknya sudah bersih. Kemudian ambil kain bersih, kita akan lap telur bebeknya, lap sampai telur bebeknya benar-benar kering ya sahabat Mama Vio. Lakukan sampai semua telur bebeknya habis. Setelah semua telur bebeknya sudah dilap sampai kering seperti ini, kita akan menyiapkan air garamnya. Kita akan cek terlebih dahulu apakah air garamnya sudah benar-benar dingin. Kalau sudah dingin, masukkan air garam ke dalam wadah. Kita akan bagi dua ya sahabat Mama Vio air garamnya. Setelah air garamnya sudah masuk ke dalam wadah, masukkan juga telur bebeknya.
Di sini saya menggunakan 2 wadah, jadi saya akan membagi telur bebeknya 15 butir di wadah yang pertama dan 15 butir di wadah yang kedua. Kalau sahabat Mama Vio punya wadah yang lebih besar, boleh dijadikan 1 ya sahabat Mama Vio. Di wadah yang pertama sudah terisi dengan 15 butir telur bebek, kemudian tambahkan dengan kulit bawang putih di dalamnya seperti ini. Kemudian lakukan hal yang sama di wadah yang berikutnya, isi telur bebeknya sampai telur bebeknya habis, kemudian tambahkan lagi dengan kulit bawang putih di dalamnya. Untuk kulit bawang putih jangan di skip ya sahabat Mama Vio. Dengan menambahkan kulit bawang putih, nanti hasil telur asinnya, kuning dari telur asinnya itu berminyak dan rasa dari telur asinnya juga semakin enak. Sahabat Mama Vio bisa lihat telur bebeknya mengapung ya sahabat Mama Vio. Jangan khawatir, telur bebeknya mengapung karena kadar airnya tinggi akan garam. Untuk mengatasinya, kita akan masukkan air yang sudah kita siapkan di dalam plastik tadi sebagai pemerat agar telur bebeknya bisa terendam dengan baik di dalam air garam. Setelah diberi pemerat seperti ini, tutup wadahnya atau stoplesnya dengan rapat. Setelah ditutup rapat, kita akan diamkan telur bebeknya selama 21 hari atau selama 3 minggu. Sebelum 21 hari, jangan membuka wadah atau stoplesnya. Nah, sahabat Mama Vio bisa lihat telur bebeknya terendam di dalam air garam dengan baik ya. Saya membuat telur asin ini 3 minggu yang lalu. Nah, ini hasil dari perendaman telur bebek di dalam air garam selama 3 minggu atau 21 hari. Setelah didiamkan di dalam air garam selama 21 hari, waktunya kita mengeluarkan telur bebeknya. Pertama-tama buka tutup wadahnya terlebih dahulu. Keluarkan pemberatnya terlebih dahulu. Kemudian ambil telur bebeknya. Di sini saya akan merebus telur bebeknya beberapa ya sahabat Mama Vio. Saya akan tunjukkan ke sahabat Mama Vio hasil dari telur asin rumahan yang saya buat. Karena saya hanya merebus beberapa butir saja, untuk sisanya kita akan jadikan 1 di 1 wadah ya sahabat Mama Vio. Nanti setelah sahabat Mama Vio merebus dan merasakan tingkat keasinan sudah cukup, sahabat Mama Vio bisa cuci semuanya kemudian simpan di dalam lemari es. Waktunya kita merebus telur asinnya. Taruh di dalam panci, kemudian tambahkan air. Tambahkan air secukupnya saja ya sahabat Mama Vio. Setelah ditambahkan air, nyalakan api, kemudian rebus telur asinnya sampai benar-benar matang atau kurang lebih selama 15 menit. Setelah telur asinnya matang, segera matikan api, lalu angkat telur asinnya dan didinginkan. Setelah telur asinnya dingin, waktunya kita membelah telur asinnya. Kita lihat ya hasil dari telur asin ala masak with Mama Vio. Belah telur asinnya, belah perlahan seperti ini gunakan pisau. Dan tada! Telur asin ala masak with Mama Vio sudah jadi. Cara buatnya sangat mudah bukan? Sahabat Mama Vio bisa coba resep ini di rumah. Terlihat hasil telur asinnya sangat sempurna ya sahabat Mama Vio. Kuning telurnya berminyak, telur asinnya masif, dan asinnya pun pas. Selamat mencoba di rumah. See you on the next video and bye-bye. Oke, tadi videonya udah ya. Mudah kan buatnya? Ya, semuanya mudah buatnya dalam membuat telur asin ini. Penting siapkan dulu telurnya, kemudian ada air garamnya, toplesnya, dan semua itu bisa kita buat di rumah. Kalau buatnya banyak, itu bisa bernilai ekonomis. Dapat kita jual di teman-teman kita, guru kita, gitu ya. Oke, sekarang selamat mencoba.
Baik anak-anak, dari video yang udah tadi. Nah sekarang tanya nih, sekarang kalau kita membuat telur asin, bahan-bahannya sudah ada semua belum? Sudah. Ada apa aja? Air. Oke. 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 Ada telur. Yang pasti ada telurnya, ada garamnya supaya rasanya asin. Kenapa kelompok sebelahnya? Oke, ada ya? Ada garamnya? Ada. Ada telurnya? Ada. Ada airnya? Ada. Oke, nah sekarang sudah semua ya. Garamnya tentunya sudah kita larutkan. Sudah dulu ada larutan garamnya? Sudah ada. Nah sekarang kalian buka toplesnya. Kita masukin secara perlahan. Jangan sampai ada telur yang pecah. Sudah itu semua? Nah, sekarang tuangkan air garamnya ke dalam telur secara perlahan. Sudah mengapung ya. Nah, karena mengapung tadi dia supaya terendam sempurna, maka kita membutuhkan pemberat. Pemberat yang kita pakai adalah kantong yang berisi air. Nah, sekarang masukin kantong yang berisi air itu ke dalam toplesnya. Nah, sekarang silakan ditutup yang kencang. Oke, sudah semua? Oke. Sudah semua, siap. Nah, itu kalian sudah membuat proses telur asin. Baik, anak-anak. Kita sudah siapkan telurnya di dalam toples dan siap kita tunggu nanti hasilnya ya. Karena proses pembuatan telur asin ini tidak instan, tidak cepat. Kita butuh waktu untuk supaya garam itu meresap ke dalam telur. Nah, karena ini sudah selesai, kegiatan B5 kita sudah selesai pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita tutup pelajaran B5 ini dengan melafalkan lafaz hamdalah. Alhamdulillah.